Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Ibu Nikadek Suryanti. Pada video kali ini, kita masih membahas bab 1 tentang pola bilangan. Pada hari ini itu kita akan bahas subbab 2 yaitu barisan konfigurasi objek. Nah, yang kita bahas hari ini yaitu pola barisan konfigurasi objek. Pola konfigurasi objek. Tidak hanya bilangan yang dapat membentuk pola, akan tetapi objek-objek juga bisa membentuk pola yang teratur dan unik. Kombinasi atau susunan objek-objek dengan pola tertentu dinamakan konfigurasi. Ada berbagai bentuk konfigurasi objek, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pola garis lurus atau pola bilangan asli. Yang kedua, pola bilangan ganjil. Yang ketiga, pola bilangan genap. Yang keempat, pola persegi panjang. Yang kelima, pola persegi. Yang keenam, pola segitiga. Dan yang ketujuh, pola bilangan segitiga Pascal. Yang pertama, pola garis lurus atau pola bilangan asli. Pola garis lurus adalah pola bilangan yang membentuk garis lurus. Pola garis lurus merupakan bentuk pola bilangan yang paling sederhana. Pola garis lurus dapat digambarkan sebagai berikut. Diperhatikan polanya. Jadi pola 1 itu jumlahnya 1. Pola 2 jumlahnya 2. Pola 3 jumlahnya 3. Pola 4 jumlahnya 4. Berarti pola 5 jumlahnya 5. Sampai dengan ke N. Jadi apa hubungan antara pola dengan banyak nota? Jadi 1 banyak notanya 1. Berarti hubungannya tetap 1. Pola 2 banyak notanya 2. Hubungannya tetap 2 dan seterusnya sampai 5. Sampai dengan N, berarti hubungannya juga N. Jadi rumusnya UN sama dengan N. Jadi misalnya suku ke 100, berarti U100 itu sama dengan 100. Yang kedua, pola bilangan ganjil. Objek-objek di bawah ini membentuk pola bilangan ganjil karena jumlahnya menunjukkan bilangan asli yang ganjil. Bilangan ganjil adalah bilangan bulat yang tidak habis dibagi 2 atau bukan kelipatan 2. Nah, ini ya pola bilangan ganjil. Jadi di pola bilangan pola yang pertama itu jumlah notanya ini 1 ya. Tuh. Kemudian di sini 1, 2, 3. Berarti di sini juga 1, 2, 3, 4, 5, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi barisannya 1, 3, 5, 7. Jadi dia adalah bilangan ganjil ya, bilangan yang tidak habis dibagi 2 atau bukan kelipatan 2. Nah, ini pola ke-1. Pola ke-1 itu nih, berarti 1. Pola kedua ada 3. Pola ketiga ada 5. Pola keempat ada 7 sampai dengan N. Perhatikan di sini yang berwarna biru. Biru ini adalah 1, 2, 3, 4 dan ke N kan. Kemudian ini tidak ada 0, berarti ini 1, 2, 3 dan seterusnya sampai N kurang 1. Jadi polanya 1, banyak notanya 1, berarti 1 tambah 0.
Kemudian polanya 2, banyak notahnya 3, berarti biar 2 menjadi 3 itu 2 tambah 1. Kemudian 3, polanya banyak notahnya 5, berarti 3 biar jadi 5, berarti 3 tambah 2. Polanya 4, banyak notahnya 7, 4 biar jadi 7 itu 4 tambah 3, dan seterusnya sampai dengan N. N itu berarti rumusnya N tambah N kurang 1. Jadi pertama UN sama dengan N tambah N kurang 1. Kita hilangkan kurungnya, UN sama dengan N tambah N kurang 1. Jadi N tambah N sesuai aljabar, N tambah N itu 2N. Jadi UN sama dengan 2N kurang 1. Jadi rumusnya ini ya. UN sama dengan 2N kurang 1 untuk bilangan ganjil. Di pola barisan bilangan 1, 3, 5, 7, 9 itu disebut pola bilangan ganjil. Pola bilangan genap. Objek-objek di bawah ini membentuk pola bilangan genap karena jumlahnya habis bagi 2 atau kelipatan 2. Di pola bilangan genap ini kebalikan dari pola bilangan ganjil. Di polanya, jadi awalnya berapa banyak notah? 1, 2. Ini 2, tuh 2, 3, 4, 4. Kemudian tuh 2, 3, 4, 5, 6, 6. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ini adalah bilangan genap semua ya, yang habis bagi 2 atau kelipatan 2. Nah, sama seperti tadi. Ini berarti ini 1, ini 2. Ini 2, ini juga 2. Jadi kolomnya 1, barisnya 1. Kolomnya 2, barisnya 2. Kolomnya 3, barisnya 2 lagi. Kolomnya 4, barisnya tetap 2. Berarti untuk kolom itu N. Dan barisnya tetap 2. Jadi pola ke-1 itu 2. Berarti hubungannya 2 kali 1. Pola keduanya 24. Berarti 2 kali 2. Pola ketiganya 6. Berarti 2 kali 3. Pola keempatnya 8, berarti 2 kali 4 sampai dengan N, berarti rumusnya adalah 2 kali N. Jadi dapat disimpulkan persamaan suku ke N pada pola bilangan tersebut adalah 2 kali N. 2 kali N atau ditulis dengan UN sama dengan 2N. Jadi 2N itu sama dengan 2 kali N. Pola barisan bilangan 2, 4, 6, 8, 10 disebut pola bilangan genap. Yang keempat, pola persegi panjang. Pola persegi panjang adalah pola bilangan yang susunannya seperti bangun persegi panjang. Pola persegi panjang tidak berlaku pada bilangan prima. Pola persegi panjang dapat digambarkan sebagai berikut. Pola persegi panjang jadi harus sama ya. Jadi ini 2 berarti 2. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 6. Yang membentuk persegi panjang. Tuh 2, 3, 12 ya. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, berarti 20. Jadi kolomnya 2, barisnya 1. Kolomnya 3, barisnya 2. Kolomnya 4, kolomnya 4, barisnya ada 3 dan selanjutnya. Nah ini. Jadi kolomnya 2, barisnya ada 1. Kolomnya 3, barisnya ada 2. Kolomnya 4, barisnya 3. Kolomnya 5, barisnya 4 sampai dengan ini 2, 3, 4, 5. Berarti N tambah 1. Kemudian ini 1, 2, 3, 4. Berarti ini adalah N. Jadi kalau polanya 1 itu banyak notahnya itu 1 kali 2.
polanya 2, banyak notanya 6, berarti 2 kali 3. Pola ketiga itu 12, jadi 3 kali 4. Pola keempat itu 20, berarti 4 kali 5 sampai dengan N. Jadi 1, 2, 3, 4 itu adalah N. Kemudian 2, 3, 4, 5 itu adalah N tambah 1. Jadi dapat disimpulkan persamaan ke N pada pola bilangan tersebut adalah N kali N tambah 1. Nah, N kali N tambah 1 itu bisa bilangin kalinya ya. N dalam kurung N tambah 1. Ini rumusnya. Di pola barisan bilangan 2, 6, 12, 20, 30, dan selanjutnya disebut pola persegi panjang. Pola persegi. Pola persegi adalah pola bilangan yang susunannya seperti bangun persegi. Ciri-ciri pola bilangan yang mengikuti pola persegi adalah jumlah sisi-sisinya sama. Pola persegi dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, sisi-sisinya sama ya. Jadi kalau kolomnya 1 barisnya 1, kolomnya 2 barisnya 2, kolomnya 3 barisnya 3, kolomnya 4 barisnya juga 4. Berarti di sini 1, ini 4, ini 9, dan 16. Jadi sama seperti yang dijelasin tadi, kolomnya 1 barisnya 1, kolomnya 2 barisnya juga 2, kolomnya 3 barisnya 3, kolomnya 4 barisnya 4. Berarti sama ya, N sama N. Nah, kalau pola ke-1 banyak notanya 1, berarti 1 kali 1. Pola kedua banyak notanya 4, berarti 2 kali 2. Pola ketiga banyak notanya 9, berarti 3 kali 3. Pola keempat banyaknya nota 16, berarti 4 kali 4, dan seterusnya sampai N. Jadi hubungannya adalah N kali N. Jadi dapat disimpulkan persamaan suku ke N pada pola bilangan tersebut adalah N tambah N kurang 1, atau ditulis UN sama dengan N kali N, di mana UN sama dengan N kali N, berarti N kuadrat. Jadi ini rumusnya. Di pola barisan bilangan 1, 4, 9, 16, 25 disebut pola persegi. Yang keenam, pola segitiga. Pola segitiga adalah pola bilangan yang susunannya seperti segitiga. Pola segitiga digambarkan sebagai berikut. Nah, bentuknya seperti segitiga ya. Di pola yang pertama 1, 3, 6, ini 7, 10, dan selanjutnya. Jadi perhatikan konfigurasi objek yang berwarna merah. Kemudian kita akan menambahkan noktah berwarna kuning dengan jumlah yang sama dengan noktah berwarna merah. Kemudian kita gabungkan seperti gambar berikut. Nah, seperti ini ya. Berarti dia membentuk apa? Jika kita perhatikan, susunan nota tersebut membentuk pola bilangan persegi panjang. Ingat, rumus pola bilangan persegi panjang adalah UN sama dengan N dalam kurung N tambah 1. Maka pola bilangan konfigurasi objek warna merah tadi adalah separuh dari pola bilangan persegi panjang. Maka rumusnya menjadi setengah. Jadi separuh itu setengahnya ya. Jadi yang merah ini setengahnya. Jadi UN sama dengan setengah N, N tambah 1. Ya tinggal kali dengan setengah saja. Di barisan bilangan 1, 3, 6, 10, 15 disebut juga pola segitiga. Yang ketujuh, pola segitiga Pascal. Nah, ini gambar yang Ibu tunjukkan itu namanya adalah Blaise Pascal. Dilahir tahun 1623 dan meninggal tahun 1662. Seorang matematikawan asal Prancis menemukan barisan bilangan segitiga Pascal. Jadi Blaise Pascal ini adalah penemu barisan bilangan segitiga Pascal. Di beberapa sifat barisan segitiga Pascal
sebagai berikut. Yang pertama, pada setiap baris diawali dan diakhiri dengan bilangan 1. Yang kedua, setiap bilangan diperoleh dengan menjumlah 2 bilangan di atasnya, kecuali bilangan pada baris pertama dan kedua. Nah, ini adalah susunan pola barisan segitiga Pascal. Jadi selalu dimulai dengan 1 ya. Jadi selalu yang di depan dimulai dengan 1. Kemudian yang belakang juga dimulai dengan 1 semua. Nah, yang pertama 1 dulu, jadi 1 tetap dia. Kemudian 1 awalnya, kemudian 1 tambah 1 itu 2. Jadi 1 lagi belakangnya. Jadi tulis 1 lagi depannya, jadi 1 tambah 2, 3. 2 tambah 1, 3. Dan terakhir 1. Kemudian 1 lagi, 1 tambah 3, 4. 3 tambah 3, 6. 3 tambah 1, 4. Dan 1 lagi. 1 depannya, 1 tambah 4, 5. 4 tambah 6, 10. 6 tambah 4, 10. 4 tambah 1, 5. Dan 1 lagi belakang. Depan dan belakang itu 1 ya. 1 lagi depannya, 1 tambah 5, 6. 6 tambah 10, 15. 10 tambah 10, 20. 10 tambah 5, 15. 5 tambah 1, 6. Dan 1 belakang. Jadi misalnya kalau Ibu lanjutin, berarti ini 1 dulu depannya. 1 tambah 6, 7. 6 tambah 15, 21. 15 tambah 20, 35. 20 tambah 15, 35. 15 tambah 6, 21. 6 tambah 1, 7. Dan terakhir 1. Seperti itu ya. Jadi ini baris 1 sampai dengan baris ke-7. Ini berarti baris ke N. Ini baris ke-8 ya, sampai baris ke N. Kemudian ini jumlahnya 1. Jumlahnya 1 berarti 1 itu 2 pangkat 0. Jadi seperti sebelumnya 2 pangkat. Berapapun pangkat 0 hasilnya 1. Kemudian 1 tambah 1, 2. Jadi 2 pangkat 1. 1 tambah 2 tambah 1 itu 4. 2 pangkat 2. 1 tambah 3 tambah 3 tambah 1 itu 8. Jadi 2 pangkat 3 dan seterusnya. Berarti rumus dari segitiga Pascal itu UN sama dengan 2 pangkat N kurang 1. Itu rumusnya. Nah, kita ke latihan. Pertanyaan yang pertama. Tentukan banyak segitiga dengan sisi 1 satuan pada pola ke-5 dan ke-6. Rumus banyak segitiga hingga pola ke-n. Yang ketiga, banyak segitiga pada pola ke-32 dan ke-50. Berarti yang C U ke-32 dan U ke-50. Alternatif penyelesaiannya. Pola pertama itu jumlahnya adalah 1. Pola kedua 3. Pola keempat 5. Pola ketiga 5. Pola keempat 6. Itu 7 ya, 7. Jadi ini adalah pola bilangan ganjil. Jadi dari 1 ke 3, 2 tambah 2. 3 ke 5 tambah 2. Dari 5 ke 7 tambah 2. Jadi ini tambah 2. Jadi 9. Di pola kelima itu pola kelima jumlahnya 9. Dan tambah 2, pola ke-6 adalah 11. Jadi jawabannya adalah 9 dan 11 untuk yang A. Yang B, karena ini adalah pola bilangan ganjil, berarti rumusnya UN sama dengan 2N kurang 1. Itu rumusnya ya. Yang C ditanya U ke 32. Berarti 2 kali 32. Ingat N-nya ganti dengan 32. Kurang 1. Jadi 2 kali 32, 64.
kurang 1, berarti hasilnya 63. Jadi pola ke-32 itu jumlahnya 63. Nah, kalau U ke-50 berarti 2 kali 50 kurang 1. Kurang 1. Jadi 2 kali 50, 100 kurang 1 sama dengan 99. Jadi seperti itu ya. Pertanyaan yang kedua. Tentukan banyak segitiga dengan sisi satu satuan pada pola ke-5 dan ke-6. Yang B, rumus banyak segitiga hingga pola ke-n. Yang C, banyak segitiga pada pola ke-25 dan 100. U25 dan U100 ya. Alternatif penyelesaiannya. Nah, kita buat dulu polanya. Pola yang pertama itu 1. Nih ya, cuma ada 1 segitiga. Berarti ini 1, 2, 3, 4. Ada 4. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Berarti 16. Dan seterusnya kalau kita bikin lagi berarti pola selanjutnya dari 1 ini berarti yang A dulu. Jadi kita bisa bikin ke U ke-5 berarti 1, 4, 9, 16 itu adalah pola segitiga ya. Jadi 1, 4, 9, 16 itu adalah pola persegi. 1, 4, 9, 16 adalah pola persegi. Jadi ini adalah 1 pangkat 2, 2 pangkat 2, 3 pangkat 2, 4 pangkat 2, berarti ini adalah 5 pangkat 2, jadi 25. Terus ini adalah 6 pangkat 2, 36. Jadi pola ke-5 itu jumlahnya 25 dan pola ke-6 jumlahnya 36. Jadi ini adalah walaupun bentuknya segitiga ya, lihat jumlah noktanya atau jumlah yang penyusunnya. Jadi yang B itu adalah pola persegi. Pola persegi. Jadi rumusnya adalah UN sama dengan N kuadrat. D yang ditanya adalah yang C, U ke-25. Berarti 25 pangkat 2. 25 pangkat 2 artinya 25 kali 25. 25 kali 25 yaitu 625. Jadi pola ke-25 itu jumlahnya 625. Nah, kalau U100 berarti 100 pangkat 2 artinya 100 kali 100. Jadi hasilnya adalah 10.000. Di pola ke-100 jumlahnya adalah 10.000. Pertanyaan yang ketiga. Putu dan Kadek sedang bermain menyusun gelas plastik. Berikut susunan gelas plastik yang dihasilkan Putu dan Kadek seperti pada gambar di bawah. Nah, ada susunan 1 sampai dengan susunan 4. Jika susunan gelas plastik membentuk pola, tentukan A. Banyak gelas plastik yang dibutuhkan pada susunan ke-20 ya. Berarti U ke-20 ditanya. Yang B. Jika Putu dan Kadek mempunyai 700 gelas ya, maka sampai susunan keberapakah maksimal
yang dapat disusun putu dan kadek. Jadi, sini alternatif penyelesaiannya. Nah, saya pola ke-1 di pola ke-1 itu jumlahnya 1 ya gelasnya. Pola kedua ada 4. Pola yang ketiga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pola keempat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Berarti ini sama kayak tadi ya. Berarti ini 1, 4, 9, 16. Berarti ini adalah pola persegi panjang. Persegi. 1 pangkat 2, 2 pangkat 2, 3 pangkat 2, 4 pangkat 2. Dan selanjutnya berarti kalau 5, 5 pangkat 2, 25. 6 pangkat 2, 36. Nah, kalau yang ditanya adalah U ke 20 yang A. U ke 20, UN ya. UN sama dengan N kuadrat. Berarti U ke 20 berarti 20 kuadrat. Itu sama dengan 20 kali 20. Berarti sama dengan 400. Jadi kalau susunan ke 20 berarti jumlahnya 400. Nah, yang ke B. Kalau UN-nya berarti jumlah jumlah gelasnya 700, berarti UN-nya 700. UN-nya itu mendekati 700 ya. Berarti N-nya berapa ya? Berarti ini gelasnya. Gelasnya 700, kita bikin yang mendekati 700. Berarti gelasnya itu ada 700 ya. Gelasnya ada 700. Berarti ya benar. Kita pakai aja UN-nya mendekati 700 ya. Berarti kita pakai rumusnya UN sama dengan N kuadrat. Berarti bilangan berapa yang mendekati 700, atau kita bisa bikin di sini adalah 700 sama dengan N kuadrat. Berarti N kuadrat. Ibu pindah N kuadrat sama dengan 700. Itu N sama dengan, ini kan pangkat, pindah ruas jadi akar. Jadi akar dari 700. Akar dari 700 itu mendekati 26, sekian ya. Jadi N-nya, maksimal N yang kita buat adalah 26. Berarti kalau putu dan kadek mempunyai gelas 700, berarti bisa membuat sampai dengan susunan ke 26. Nah, sekian video pembelajaran kita kali ini.
Oke, sekian video pelajaran kita hari ini. Jadi kalau kalian masih belum mengerti, silahkan ulang lagi videonya. Tapi kalau misalnya ada yang tidak jelas, boleh ditanyakan langsung atau buat di kolom komentar ya. Dah, seperti itu saja dari Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Jadi selamat belajar.